Salam adik-adik, selamat hari Minggu untuk adik-adik kami pra remaja dan remaja yang ada di rumah, begitu juga untuk orang tua kami yang ada di rumah. Saat ini kita masih ibadah ya di rumah kita masing-masing. Adik-adik, kita juga sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu sama kakak kami yang di samping. Halo Kak Lora, gimana Halo, sekarang masa COVID ini? Iya, selama COVID ini Kak, kita harus tetap semangat dong Tetap Kak. semangat. Iya. Jadi kita harus tetap semangat adik-adik. Walaupun ibadah dari rumah ya Kak. Betul. Jadi adik-adik kami yang di rumah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa dulu. Adik-adik, tapi sebelumnya saya mau ingatkan kembali, siapkan dulu Alkitabnya di depan adik-adik. Dan hari ini, minggu ini kita punya tema dengan berdoa Tuhan memberiku perlindungan. Diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa, ini semua atas karunia, anugerah, kasih karunia bagi kami semua yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga hari yang baik Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat beribadah pada hari Minggu ini Tuhan. Bapa, buka hati dan pikiran kami Tuhan. Begitu juga bagi adik-adik kami yang di rumah. Fokuskan mereka Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Dan Tuhan Yesus ajari terus mereka Tuhan, agar mereka juga mampu melaksanakan apa yang mereka dengar dari firman Tuhan untuk dilaksanakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami juga punya kesalahan Tuhan atas dosa-dosa perilaku kami yang tidak baik. Bapa, ampunkan salah dosa kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak Tuhan dan mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa untuk ini semua atas kehendak Tuhan saja yang terjadi bagi kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik kami pra remaja dan remaja, saat ini kita akan mendengarkan puji-pujian. Mari kita dengarkan. Pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ini kita akan masuk dalam cerita Alkitab. Adik-adik sudah siapkan Alkitab dan juga buku catatannya? Kalau sudah siap, mari kita buka Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-44. Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-44. Karena bacaan kita cukup panjang adik-adik, Kakak Karin mau mengajak adik-adik semua untuk membaca Alkitab secara mandiri di rumah masing-masing. Setelah cerita Alkitab nanti, Karin akan memberikan beberapa pertanyaan untuk adik-adik yang hanya bisa adik-adik jawab kalau adik-adik membaca Alkitab secara cermat. Oke, bisa dilakukan ya adik-adik. Nah, sebelum Karin memulai cerita, Karin mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kepadamu untuk kesempatan kami boleh datang dan beribadah pada hari ini. Kami juga berterima kasih Tuhan, karena sebentar lagi kami akan belajar dari cerita Alkitab kami hari ini.
sisa murid-muridmu, kami akan belajar bagaimana untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pertama kali ini mau mengajak adik-adik untuk membayangkan pada saat ini adik-adik berada di dalam sebuah kapal. Sebuah kapal yang akan sebentar lagi akan berlayar. Tapi pada saat ini cuacanya sangat tidak baik, sangat buruk. Dalam kapal itu adik-adik tidak hanya sendiri, ada banyak penumpang lain. Dan salah satu dari antara penumpang itu adalah seorang yang adik-adik kenal dengan sangat baik, dan dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang itu bernama Paulus. Paulus sudah memperingatkan adik-adik bahwa sebaiknya kapal tidak berlayar karena melihat keadaan yang sangat buruk, cuacanya yang sangat buruk, dan dari pelayaran sebelumnya sangat membuat perasaan takut dan tidak nyaman untuk meneruskan perjalanan oleh karena cuaca buruk tadi. Namun nahkoda dan jurumudi dari kapal yang akan berlayar ini meyakinkan semua penumpang bahwa memang cuacanya sangat buruk, tapi kami adalah orang-orang yang sangat ahli. Kami sudah punya pengalaman bertahun-tahun. Kami sudah terbiasa dengan ombak, badai, dan kami bisa mengatasi semuanya itu. Dan kami akan mengantar semua penumpang ke tempat tujuan dengan aman. Nah, kalau adik-adik disuruh memilih, diberi dua pilihan tadi, kira-kira pendapat manakah yang adik-adik akan dengarkan? Yang adik-adik akan pilih? Apakah pendapat dari Paulus yang menyarankan untuk tidak berangkat, ataukah pendapat dari jurumudi dan nahkoda kapal yang sudah sangat berpengalaman? Nah, adik-adik yang terkasih, mungkin sebagian besar dari kita akan memilih pendapat dari nahkoda dan jurumudi kapal, karena menurut kita pendapat itu lebih rasional, lebih masuk akal, lebih meyakinkan, lebih bisa dipercaya, karena mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya dan mereka sudah punya banyak pengalaman dibandingkan dengan Paulus. Dan itulah yang diikuti oleh Julius. Julius ini adalah seorang perwira kerajaan Romawi yang bertugas memimpin pasukan untuk mengawal para narapidana yang akan diadili di Roma. Jadi mereka dikawal dari Kaisarea Filipi menuju ke Roma. Dan salah satu dari antara para narapidana ini adalah Rasul Paulus. Lalu kapal pun berlayar seperti yang diperintahkan oleh Julius. Namun adik-adik, belum jauh perjalanan, tiba-tiba datanglah ombak besar yang diakibatkan oleh tiupan angin yang sangat kencang. Ombak ini menghantam kapal. Dan walaupun kapal itu cukup besar adik-adik, kapal itu tidak mampu untuk menahan besarnya gelombang. Sehingga mengakibatkan kapal menjadi terapung-apung selama 14 hari. Dan selama 14 hari juga semua penumpang kapal, seluruh penumpang kapal berada dalam situasi yang mencekam, yang menakutkan. Sebab di tengah laut dengan ombak yang besar, tidak ada pertolongan untuk mereka. Hanya satu orang di dalam kapal itu yang sangat tenang adik-adik, yaitu Paulus. Paulus percaya bahwa Tuhan akan melindungi dia, Tuhan akan menyelamatkan dia. Oleh karena itu dia tidak merasa takut. Nah, kalau adik-adik masih ingat cerita kita minggu lalu,
di mana Paulus menghadapi pengadilan dan juga siksaan dalam penjara. Yang dilakukan Paulus pada saat itu adalah dia tidak merasa takut adik-adik. Dalam kepasrahannya dengan situasi yang ada, dia malah memuji-muji Tuhan. Nah, itu juga yang terjadi pada saat Paulus berada dalam kapal, di tengah-tengah situasi yang mencekam. Paulus tidak takut, karena dia percaya bahwa Tuhan akan melindungi dia. Tuhan akan menyelamatkan dia. Itulah sebabnya Paulus menghibur juga orang-orang yang ada di atas kapal dan mengajak mereka untuk tidak takut, untuk menambahkan hati mereka, dan mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan menyelamatkan mereka semua. Tidak ada satupun di atas kapal itu yang akan binasa, yang akan mati. Oleh karena Tuhan akan menyelamatkan mereka semua. Seperti itulah janji Tuhan yang diberitakan kepada Paulus melalui para penampakan malaikat Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, ketaatan Paulus kepada Tuhan dan juga ketekunannya di dalam doa membuat ia menjadi satu-satunya orang yang berbeda di atas kapal. Ketaatan dan juga ketekunan Paulus menjadikan dia juga menjadi satu-satunya orang yang benar di atas kapal, orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan itu sudah cukup bagi Tuhan untuk menyelamatkan semua orang dalam kapal. Oleh karena satu orang benar seperti Paulus, maka seluruh penumpang dalam kapal Tuhan selamatkan. Walaupun kemudian pada akhirnya kapalnya hancur berantakan, tapi tidak ada satupun orang yang tertinggal. Semuanya selamat adik-adik. Adik-adik yang terkasih, melalui cerita tadi kita belajar bahwa Tuhan menganugerahkan kepada kita pikiran dan akal budi, agar kita mempunyai cara berpikir yang baik, agar kita mampu membedakan yang baik dan yang jahat, agar kita dapat memilih yang baik dan membuat keputusan-keputusan yang baik dalam hidup kita. Tapi akal, pikiran dan akal budi saja dan juga pengetahuan yang banyak saja tidak cukup adik-adik. Karena itu semua bisa juga dikuasai oleh iblis dan membuat kita jatuh ke dalam dosa, membuat kita punya pikiran yang negatif, membuat kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu Alkitab mengajar kita untuk melalui cerita ini untuk bertekun di dalam doa. Dengan bertekun di dalam doa, kita melibatkan Tuhan dalam segala hal yang terjadi pada kita. Dengan bertekun di dalam doa, kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pusat perhatian kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita selalu mengandalkan Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan situasi apapun, seperti yang dihadapi Paulus, kita tidak lagi menjadi takut, karena kita sudah yakin bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu melindungi kita, dan kita tidak akan luput dari perhatian Tuhan. Bertekun di dalam doa itu kita lakukan bukan hanya pada saat kita menghadapi masalah. Hanya pada saat kita punya masalah saja kita mau berdoa, atau hanya pada saat kita punya kebutuhan kita mau berdoa, atau pada saat kita ketakutan saja kita mau berdoa. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa jauh hari sebelum ada masalah, sebelum kita punya kebutuhan apapun yang mendesak, kita harus belajar untuk bertekun dalam doa. Itulah sebabnya dari kecil kita diajari untuk selalu berdoa. Mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, mau keluar rumah pun, mau pergi jauh kita berdoa. Kita mau ujian, kita mau belajar, kita berdoa. Tujuannya supaya apa adik-adik?
selain untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, itu juga untuk mengajarkan kita untuk selalu bertekun di dalam doa, selalu mengingat Tuhan dalam segala hal. Apapun yang kita mau lakukan, kita selalu mengingat Tuhan. Percayalah, pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, kita tidak akan lagi merasa ketakutan. Dan pada saat itu, kuasa doa akan bekerja atas kita. Nah, demikian cerita kita adik-adik. Sekarang kita akan masuk dalam kuis Alkitab. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membebaskan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia. Baiklah adik-adik, tadi adik-adik sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa tadi tema kita adik-adik? Iya, dengan berdoa Tuhan memberiku perlindungan. Jadi jangan bosan-bosan adik-adik berdoa ya. Apapun permasalahan yang kita hadapi, kita harus mengadu kepada Tuhan. Dengan cara apa adik-adik? Dengan cara berdoa ya. Hari ini Kak Dedi mau mengucapkan sama adik-adik, selamat ya adik-adik, udah terima rapot kan? Ya. Iya, selamat bagi yang naik kelas, apalagi yang dapat ranking ya Kak Dedi. Iya, benar, iya. Anak-anak Tuhan itu pasti pinter-pinter ya Kak Dedi. Dan ada iya. yang lulus dari sekolahnya juga. Iya, ada yang lulus dari SD, dari SMP. Kami di sini guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat. Selamat juga memasuki sekolah yang baru ke jenjang berikutnya adik-adik ya. Jadi selama libur kami berharap adik-adik tetap patuh kepada protokol kesehatan ya, tetap pakai masker. Kalaupun bermain atau jalan-jalan ya, jangan lupa sering-sering cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan adik-adik ya. Ya, baiklah adik-adik, kami minta kepada mama papa, apabila ingin memberikan persembahan, boleh diantar langsung ke gereja,
atau melalui QRIS yang ada di layar ya. Tapi jangan lupa mama papa, dituliskan, ditujukan kepada Komisi Anak dan Remaja. Sekali lagi Kak Laura ulangi ya, ditujukan ke Komisi Anak dan Remaja. Baiklah Kak Dedi, karena ibadah kita hampir selesai, jadi kita tutup dengan doa ya Kak. Ya, adik-adik semuanya, ibadah kita telah usai, kita akan tutup dengan doa, kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan masih menyertai kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami tadi telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada hari ini dapat menguatkan kami dan memampukan kami agar tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami juga mau serahkan adik-adik kami yang sedang berada di rumah. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka, memberi kesehatan kepada mama papa, menyertai setiap gerak-gerik mereka. Setiap apapun yang mereka lakukan, biarlah adik-adik kami ini tetap mengandalkan Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa. Di atas semuanya ampunkan salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Doa ini akan kami sempurnakan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.